Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Fajar Maulana. Pada program kali ini kita akan membuat program baru, yaitu ini podcast, di mana program ini berisikan obrolan dan sharing-sharing tentang pembelajaran, pendidikan, pendakian, dan sebagainya. Di mana pada program perdana kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran di dunia perkuliahan bersama narasumber yang berada di depan saya, di mana beliau adalah teman dekat saya waktu SMA yang bernama Raja Raffi Maulana. Apa kabar, Bro Raffi? Oh, kabar baik ya. Apa kabar juga? Alhamdulillah, saya baik juga. BTW, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa aja nih, Raffi? Sebagai mahasiswa baru ya, kesibukannya siklusnya perkuliahan ya gitu-gitu aja sih ya. Berangkat kuliah, pulang pergi, praktikum dan lain-lain. Siklusnya pulang pergi, pokoknya capek lah aja kan gitu. Oh, berarti lu kuliah pulang pergi ya, Pi ya? Iya. Oke. Pulang pergi satu. Pulang pergi 1,5 jam. Oh, ya, ya. Sekitar 1,5 jam aja pulang pergi, kira-kira pulang dan pergi 1,5 jam. Wah, lumayan jauh juga ya, Pi ya, dari rumah lu. BTW, lu kalau boleh tahu, lu sekarang kuliah di mana setelah lulus SMA ini? Gua kuliah di salah satu stikes di Tangerang Selatan. Oh, di Tangerang Selatan. Jauh juga ya dari rumah lu yang di Legok kan? Ya, pokoknya 2,5 2 jaman lah kalau pulang. Oke. Kalau boleh tahu, lu ngambil di kuliah itu ngambil jurusan apa, Pi? Waduh, kalau boleh dibilang nih, jurusan yang paling susah, farmasi. Oh, farmasi. Keren juga. Kalau di farmasi itu sistem pembelajarannya seperti apa? Khususnya di stikes lu nih. Waduh, karena gua ngambilnya D3 farmasi bukan S1. Jadi pembelajarannya tuh mulai dari awal banget, dari basic. Kita belajar dari, mungkin pelajaran dari kelas 10 diulang, tapi lebih banyak praktikum sih ya. Oh, lebih banyak praktikum ya? Ya, praktikum sediaan obat, farmasi, mikroba, farmakologi, dan lain-lain gitu aja. Wah, sepertinya seru juga ya di jurusan farmasi ini, teman-teman. Kalau boleh tahu di kampus lu, di stikes lu, pakai sistem Merdeka Belajar atau enggak? Kalau di kampus gua pakai sistem Merdeka Belajar sih. Cuman kadang dosennya tuh nggak terpaut sama pembelajarannya, kayak terpautnya sama presentasi dari mahasiswanya sih, Jar. Lebih tepatnya gitu. Kadang nggak ada yang jelasin, cuman terpaut sama presentasi mahasiswa, tapi nggak semua dosen kayak gitu ya, sebagian aja. Sebagian aja. Kalau lu Merdeka Belajar juga? Kalau gua sama, di kampus gua juga pakai sistem Merdeka Belajar. Cuman bedanya di kampus gua itu ada yang tatap muka, ada yang online. Nah, gua sekarang ini yang online, full online. Seperti itu. Di sama nggak sih? Kalau di kampus gua kan ada pembelajaran sinkronus sama asinkronus. Kalau di kampus lu ada nggak? Kalau di kampus gua nggak ada sih, Jar. Nggak ada ya. Oke, berarti lumayan beda nih, Iya. kampus gua sama kampus lu ya. Kita kan beda juga, ini stikes dan lo Oh, iya. negeri ya. Daerah mungkin beda-beda. Ya. Ngomongin farmasi kan tentang obat-obatan nih. Yang lu tahu nih, obat-obatan buat khususnya buat korban kecelakaan atau apa? Sharing-sharing dikit lah. Kalau Apa aja? obat-obatan buat korban kecelakaan Atau buat yang lainnya. Aduh, kalau situ ya, gua baru inget-inget nih, obat paling Sanmol sama antibiotik. Sama. Kali gua nggak begitu terpaut, belum terlalu banyak mengenal obat sih. Oh, belum terlalu Iya, banyak. mungkin yang masih familiar gua tahu obat-obatan kayak gitu. Yang masih familiar. Iya, kayak obat pusing, Iya. antibiotik gua tahu kalau itu. Kalau yang lainnya gua belum tahu, belum sampai sini soalnya masih semester 1 juga. Kalau boleh tahu juga, lulusan farmasi itu kerjanya untuk apa sih, Pi?
biar temen-temen juga tahu nih yang mau ngambil yang mau ngambil jurusan farmasi itu kerjanya setelah lulus itu apaan gitu. Oh, kalau farmasi prospek kerjanya banyak sih, Jar. Apa Kayak aja kita bisa jadi asisten apoteker kalau di D3 ya. D3. Asisten apoteker, kita bisa kerja di pabrik juga, kayak di Kalbe, itu gajinya hampir 2 digit loh. Wah, gede juga ya tuh. Iya. Di pabrik kosmetik, 2 digit juga gajinya. Tergantung prospek kerjanya sih sebenarnya. Tapi gajinya lumayan gede, menguntungkan. Income-nya, benefitnya Iya. lumayan banyak ya. Kalau prospek kerja di mata kuliah lu gimana? Kalau prospek kerja di mata kuliah gua, kalau di gua kan ambil jurusan teknologi pendidikan ya. Iya. Gimana tuh prospek? Teknologi pendidikan itu kalau setelah lulus dia bisa ke pendidikannya jadi guru, jadi tenaga pengajar. Iya. Sedangkan di teknologinya itu, apalagi yang gua ambil mata kuliahnya ini, manajemen penyiaran televisi, itu bisa menjadi jurnalis, menjadi produser dan segala macamnya. Tapi kalau teknologi pendidikan itu lebih ke membuat sistem pendidikan, membuat sistem dalam sebuah pendidikan seperti itu. Bisa di Kementerian Pendidikan, bisa di TNI atau dimanapun gitu. Waduh, berarti jurusan kuliah lu prospek kerjanya luas juga ya, Jan? Lumayan sih luas. Ya. Alhamdulillah. Kalau pembelajarannya ada yang susah atau enggak nih di Wah. jurusan lu? Kalau untuk pembelajaran teknologi pendidikan, menurut gua yang ada yang susah, yaitu mata kuliah pembelajaran statistik tuh. Waduh. Agak puyeng teman-teman. Bisa nih dijelasin dikit ya, biar Ada. yang teman-teman tahu nih kalau mau masuk jurusan ini. Kalau statistik itu tentang apa ya? Menghitung gitu teman-teman, seperti matematika, cuman Fisika, lebih gitu ya. lebih rumit seperti itu. Kalau di farmasi sendiri nih, pelajaran yang lebih rumit atau lebih susah di mata kuliah apa? Aduh, kalau menurut gue yang paling susah nih praktikum farmasi 3 dasar. Apa itu? Itu tuh kita kayak ngitung sediaan obat, bikin resep. Itu tuh susah menurut gua. Soalnya perhitungannya luas. Ngeracik resep. Iya, ngeracik resep, bikin bedak kita bikin juga kemarin baru praktikum tuh bikin bedak. Itu bikin bedak buat apa? Oh, bedak salisil. Oh, buat gatal Ya. Kayak gitu. Itu sih yang menurut gue susah. Apalagi bikin resepnya, perhitungan resepnya, aduh. Bisa Nah. sejam 2 jam itu. Gue mau tanya nih ke Bro Kapi. Farmasi kan tentang obat-obatan, tentang ya, apa? Berarti paham dong kalau tulisan-tulisan dokter. Waduh, Kayak itu, paracetamol atau dan yang lainnya. itu tuh kalau kata dosen gue nih, Apa? tulisan dokter tuh surat cinta dari dokter ke apoteker. Jadi kita harus paham tuh surat cintanya apa. Surat cintanya. Iya, BTW lu sendiri bisa nggak bikin tulisan dokter? bisa, insya Allah. Oke. Mau dibaca tapi nggak kebaca bisa. Gak kebaca gimana? Soalnya tulisannya ya. Oke, kapan-kapan kita tes Rapi bikin tulisan dokter, teman-teman. Waduh. Boleh. Menurut lo dengan apa ya, sistem Merdeka Belajar di Indonesia ini efektif nggak sih, Pi? Kalau menurut gua tergantung dosennya sih. Kalau misalnya dosennya nerapinnya bener, pasti efektif. Efektif ya? Iya. Kalau benar. Iya. Tergantung dosennya. Jadi tergantung dosennya ya, Pi ya? Kalau dosennya cuma nyuruh presentasi tapi nggak ngejelasin, sama aja bohong nggak sih? Ya, benar. Susah dimengerti sama mahasiswa lainnya juga. Jadi dosen hanya apa tadi? Ngasih tugas untuk Ngasih presentasi tugas untuk untuk mahasiswa presentasi. yang ngejelasin. Nah, ya, Kan seharusnya dosen ngejelasin lebih dalam lagi. agar mahasiswa itu lebih terarah lagi, Iya, lebih paham juga. paham.
Sorry teman-teman kalau banyak suara-suara motor anak Jamet, Ngabers. kabar teman-teman. Soalnya kita lagi di salah satu apa Kafe. tempat nongkrong anak muda, teman-teman, kafe di dekat daerah kita di Citra Raya. Bagi teman-teman yang orang Tangerang Kabupaten mungkin Iya. pasti tahu Citra Raya itu di mana. Sebelum kita lanjut, kita minum dulu ya, Pi. Boleh diminum nih. Ya, kita mau minum dulu teman-teman. BTW nggak di endorse ya? Ya, BTW kita nggak di endorse ya. Boleh lah kalau di endorse. Boleh untuk umumnya kalau mau endorse. Nanti gua cantumin alamatnya di deskripsi ya teman-teman. Minum jas. Ya, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya creamy ya, Pi, ya? Sok ini cheesy banget. Di sini juga mereka bukan hanya menjual minuman, tapi makanan juga dimakan, Pi. Ini ada makaroni. Ada makaroni, teman-teman. Sorry juga teman-teman kalau pencahayaannya kurang karena udah agak mulai mendung, udah ada agak mulai gelap ya, Turun hujan. Ngomong-ngomong pembelajaran nih, ada tips dan trik nggak sih dari lu, Pi, buat mungkin mahasiswa baru yang awal-awal semangat belajar, tapi kok makin kesini makin turun semangat belajarnya. Dan juga buat adik-adik yang mau masuk dunia perkuliahan, gimana sih tipsnya agar tetap semangat belajar, agar mengetahui sesuai minat dan jurusan kita gitu? Gimana Kalau itu, Pi? menurut gua, kalau misalnya kita awal-awal seneng nih kita belajar tentang masuk kuliah, akhir-akhir tuh udah mulai turun, kita harus ini sih ngelihat yang nyari duitnya. Kalau kita ya kuliah capek kan, apalagi yang nyari duitnya lebih Orang capek tua. kan ya, orang tua. Ya. Kita lihat juga orang tua gimana capeknya kita ngebiayain. Kalau kita capek tuh harus ingat juga kalau orang tua lebih capek dari kita. Ya. Kalau buat mahasiswa baru nih, misalnya mau milih jurusan, dia nggak salah jurusan, dilihat juga prospek kuliahnya, kayak prospek kerjanya gimana, Setelah lulusnya ya. pembelajaran kuliahnya gimana, buku literaturnya apa yang harus dibeli, dipersiapkan. Pokoknya harus matang kalau perkuliahan itu, biar nggak kita terburu-buru nanti belinya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi harus dipikirkan matang-matang Ya. dan harus ingat juga agar untuk memotivasi kita untuk terus belajar, ingat bahwa ada orang tua yang sudah mau mengkuliahkan kita. Jadi kita harus ingat itu teman-teman, sebagai motivasi dalam belajar agar semangat terus. Oke, terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk narasumber berikutnya dan topik berikutnya, silakan komen di kolom deskripsi, di kolom komentar, maaf teman-teman. Sekian video podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.